Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk mengurai benang kusut hukum di Indonesia. Produk yang akan dihasilkan oleh tim ini berupa naskah akademik dan juga rekomendasi yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk menentukan arah kebijakan institusi ataupun lembaga ke depannya. Lalu dalam kurun waktu singkat 6 bulan atau hingga Desember nanti, bagaimana menakar efektivitas tim besutan Mahfud MD ini? Akan saya tanyakan langsung ke Zainal Arifin Mukhtar, anggota tim reformasi hukum yang juga merupakan Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UGM. Selamat sore Mas Uceng. Selamat sore, Mbak. Mas Uceng, namanya tim percepatan. Ada sense of urgency di sini. Apa yang sedang dikebut oleh pemerintah? Ada urgensi apa saja yang harus segera diselesaikan hingga Desember nanti? Sebenarnya mungkin orang tidak paham konteksnya saja ya. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya tim ini itu udah mulai diinisiasi dari tahun 2020 sebenarnya. Jadi waktu itu ada beberapa pertemuan, ya, saya juga ikut di dalamnya. Ada Prof. Mahfud, ada Bivitri, Fitri, ada Pak Laude Syarif, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang sebenarnya ada dalam konteks itu. Kita mulai merumuskan apa sebenarnya yang bisa dilakukan, apalagi kita memandang Menko Polhukamnya saat itu adalah Pak Mahfud. Nah, tetapi pada saat itu tiba-tiba masuk pandemi COVID sehingga kemudian terputus. Nah, beberapa saat kemudian itu menemukan konteksnya, mulai ketika indeks persepsi korupsi Indonesia turun drastis. Dan kemudian tidak lama kemudian ada hakim agung kita tertangkap. Makanya kenapa kemudian Pak Mahfud menghidupkan kembali ide lama itu, ngajak ketemu kalau tidak salah di sekitar September atau Oktober 2022 itu untuk menginisiasi kembali. Nah, ketika diinisiasi ya memang ada problem-problem ya, karena kita sendiri mengatakan kita nggak mau berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dibiayai Kementerian Hukum dan HAM, dan itu bisa membuat kita menjadi bias barangkali secara konseptual. Nah, berbagai pemikiran didatangkan dan akhirnya putusannya adalah kita masuk dalam tim itu, tetapi pembiayaannya di luar di situ, bukan oleh kementerian, tapi kemudian oleh kemitraan, ya, partnership of government reform. Nah, jadi semacam konteks ada tim independen yang kemudian ditempelkan itu memberikan masukan. Nah, artinya begini sebenarnya, kalau kita berangkat dari apa problem yang paling banyak, sebenarnya pembicaraan kemarin kita sudah sudah penuh dengan problem sebenarnya. Jadi kalau kerjanya adalah menyusun problem, saya kira problemnya hampir semuanya sudah ketemu. Problem dasarnya ya, tinggal mencari bahwa apa akar dari problem itu. Jadi misalnya problem di wilayah pertanahan, ada mafia tanah, ada ini dan lain sebagainya, kita sudah mulai paham. Nah, tapi apa problem di bawahnya sebenarnya penyebab itu? Begitu juga di pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa tidak sinkron, kenapa sangat gemuk, kenapa kemudian tidak ada partisipasi publik. Nah, kita mulai mencoba menarik akarnya. Dan akarnya itu yang mencoba kita selesaikan gitu. Nah, mencari penyelesaian akar ini pun kita perdebatkan. Jadi tim itu bukan tidak ada perdebatan. Kita perdebatkan apa yang bisa kita lakukan nih. Karena satu, tentu saja sama dengan yang disampaikan oleh Mbak tadi, bahwa ya ada constraint waktu, ada masa waktu yang begitu ketat. Yang kedua adalah tidak semua barangkali memang usulan kita bisa dikerjakan oleh Menko Polhukam, bahkan oleh Presiden. Karena bisa jadi usulan itu sangat tergantung pada kemauan juga oleh lembaga lain, misalnya DPR, Mahkamah Agung, dan lain-lain sebagainya. Makanya yang kemarin mencoba kita rumuskan adalah bagaimana kita mengambil langkah, konsep yang langsung bisa dieksekusi oleh Presiden. Jadi gitu tuh. Jadi yang bisa dieksekusi. Jadi kalau yang harus membutuhkan DPR, harus membutuhkan Mahkamah Agung, kelihatannya tidak. Nah, tapi kayaknya bisa dieksekusi Presiden. Yang langsung bisa dieksekusi bentuknya apa Mas Uceng? Misalnya begini, dalam kondisi yang paling
ekstrim ya, misalnya itu memang kita butuhkan banget, tapi harus keluar peraturannya undang-undang misalnya, tapi di kubu sebelah itu DPR dan misalnya ya agak lambat memproses undang-undangannya, ya kita dorong dengan Perpu misalnya. Pak Mahfud masih membuka opsi itu. Pak Mahfud bilang ya sangat mungkin opsi itu dilakukan. Artinya begini, kita mungkin akan mencari sesuatu yang cepat bisa dieksekusi, plus pada saat yang sama dia bisa dipantau pelaksanaannya. Paling tidak sampai Desember. Walaupun Pak Mahfud sendiri mengatakan Desember dulu lah. Nanti kemudian masih ada kemungkinan kita bisa panjangkan sampai 6 bulan kemudian gitu. Nah, pertanyaannya tadi apakah itu mengikat pada presiden berikutnya? Saya kira kita tahu ya sistem presidensial bekerja dengan logikanya sendiri. Tidak ada maksud mengikat pada presiden sebelumnya. Ini yang dibayangkan oleh Pak Jokowi adalah dibayangkan oleh Pak Mahfud, dia setelah berbicara dengan Pak Jokowi itu mau mengambil langkah-langkah cepat yang mungkin dilakukan di dalam domain pemerintahan gitu ya. Dan kalaupun keadaan terdesak ya terpaksa misalnya harus mengeluarkan Perpu, walaupun itu pasti akan berhadapan dengan proses di DPR. Nah, maksudnya adalah apakah akan mengikat? Saya kira memang tidak ada maksud untuk mengikat. Tapi misalnya kalau ada hal yang baik, ada hal yang menarik, yang barangkali presiden berikutnya merasa tertarik untuk melakukannya, saya kira sangat terbuka kemungkinan tentu itu. Makanya saya kira dugaannya Pak Amin Rais itu harusnya kita verifikasi secara post factum. Ya. Okay. Artinya kita lihat nanti apakah usulan itu menarik, lalu bisa presiden berikutnya merasa ingin mengambil itu dalam rangka perbaikan yang dia tawarkan, atau kemudian yang ingin dia lakukan. Tetapi kalau tidak, ya dia berhak untuk menolak. Yang bahaya dari pernyataan Amin Rais, seakan-akan tim ini sengaja menjerumuskan presiden berikutnya. Ya. Nah, itu yang nggak benar gitu. Baik. Kita kemudian menyusun sebuah langkah yang mengkotakkan presiden sebelum berikutnya, bahkan seakan-akan menjerumuskan presiden berikutnya. Ya. Saya kira itu jauh betul dari kesan pembicaraan paling tidak yang kami lakukan beberapa pertemuan belakangan. Baik, Mas Uceng, mengenai mengikat atau tidak ini sudah terjawab. Tadi juga ada yang menarik oleh Mas Uceng bahwa tim ini akan mencari langkah yang langsung bisa dieksekusi oleh pemerintah. Apakah artinya nanti produk yang dihasilkan belum tentu berupa naskah akademik? Karena kalau yang dikatakan oleh Mahfud MD, Pak Mahfud, ini bentuknya akan naskah akademik ataupun rekomendasi-rekomendasi yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh presiden dan kemudian ke kementerian, nanti bisa berbentuk undang-undang ataupun Perpu dan lain sebagainya. Apakah produk ini bisa berbentuk Perpu, tidak hanya naskah akademik? Dari kata naskah akademik itu ya. Oke. Naskah akademik itu tidak berarti naskah akademik undang-undang. Ini orangnya kebanyakan akademisi, aktivis, juga punya cara. Makanya kemudian dikatakan sebagai khas. Nah, akademik maksudnya itu. Apakah Mohon maaf, Mas Uceng, putus-putus suaranya. Itu, kalau naskah akademik undang-undang itu masuk dalam proses legislasi itu masuk dalam konsep ya yang ada dalam proses pemerintah dan DPR. Maksud Pak Mahfud, sepemahaman saya ya, silakan ditanyakan kembali. Naskah akademik itu tidak berarti naskah akademik undang-undang. Tetapi apa yang kami hasilkan, konsep yang kami tawarkan itu adalah konsepsi akademis. Okay. Konsepsi yang bersifat akademis, ada teorinya di situ, ada konsepnya di situ, ada data di situ, dan ada berbagai pertimbangan hal-hal lainnya yang mendukung proses pengambilan kebijakan. Nah, saya kira naskah akademiknya bukan itu. Nah, itu kemudian Pak Mahfud bilang, kalau di ujungnya kita harus inisiasi undang-undang berdasarkan naskah yang dibuat secara akademis itu, ya kita dorong inisiasi undang-undang. Ataukah misalnya kalau ada sesuatu yang sangat urgent dari yang digambarkan secara akademis itu dan memang membutuhkan langkah cepat, presiden akan mengeluarkan perpres misalnya, PP misalnya, bahkan kalau perlu ya walaupun ya kita sudah mulai membicarakan kemarin, bahkan sudah mulai menyasar, oh ini ada beberapa peraturan presiden
presiden yang menjadi sumber masalah nih. Ada peraturan pemerintah yang kelihatannya ini harus diperbaiki. Nah itu yang kita bayangkan sementara ya, untuk nanti catatan cepat itu kemudian segera bisa dieksekusi untuk mengubah PP-nya atau mengubah perpresnya, karena itu sangat mungkin membuat itulah sebenarnya selama ini yang menghalangi penegakan hukum secara baik. Mas Uceng, saya konfirmasi 2 poin produk yang akan dihasilkan oleh tim ini masih cukup luas. Nanti akan melihat bagaimana kinerjanya ke depan atau melihat bagaimana perkembangannya ke depan. Dan yang kedua adalah bahwa upaya yang disangkakan oleh Amin Rais dikerjakan oleh tim ini tidak benar ya, tidak ada upaya untuk menyandera pemerintahan atau presiden selanjutnya. 2 poin itu. Ya, saya kira jaminannya adalah orang-orang yang ada di tim itu ya, karena sebagian besar dari, saya ingat saya 14, berarti sekitar pas 50 orang. Saya kira nyaris sebagian besar itu adalah orang-orang yang memang punya track record akademisi dan lalu kemudian punya rekam jejak yang. Nah, jadi kalau ada dikatakan upaya untuk mengkotakkan atau kemudian menghalangi presiden berikutnya, saya kira tidak bisa demikian, tidak bisa ditafsirkan sedemikian rupa ya. Plus pada saat yang kedua, mungkin yang paling enak nanti dilihat apa yang ditelurkan dari itu. Karena yang dari situ misalnya sebuah proses langkah yang kemudian langsung bisa dieksekusi oleh pemerintahan, nah itu akan memperlihatkan apakah itu memang ditujukan untuk menghalang-halangi presiden berikutnya. Nah tapi yang paling penting begini sebenarnya Mbak, saya kira apa yang dihasilkan oleh kita itu memang adalah sebuah produk yang dibayangkan bisa dieksekusi atau bisa dilakukan menjadi sebuah kebijakan. Nah makanya sebisa mungkin kita bayangkan itu harusnya terjadi masih di zaman Pak Jokowi. Baik. Jadi bebannya itu adanya saya kira di Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Jadi kita akan membuat sebuah konsep Pak Mahfud mencoba mendorong ke presiden kalau bisa dieksekusi segera, dan itu masih terjadi sekarang. Gitu. Kalau itu dianggap baik, saya kira baik sekali untuk dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Tapi kalau itu dianggap sebagai tidak pas, baik secara politis maupun hukum, saya kira harus terbuka kemungkinan untuk presiden berikutnya melakukan evaluasi, bahkan membuat kebijakan yang berbeda. Baik Mas Uceng. Mas Uceng tadi menyatakan bahwa sebenarnya inisiasi ini sudah dimulai sejak 2020. Setidaknya sudah ada inventarisasi masalah, inventarisasi problem yang dilakukan sejak 2020 lalu. Dan kemudian mengerucut ada 4 sektor, ada 4 kelompok kerja. Mengapa 4 sektor tersebut yang kemudian menjadi prioritas di sini? Karena itu yang saya bilang tadi ya, faktor cepat pencetusnya itu memang adalah indeks persepsi korupsi kita yang jatuh. Kalau kita baca indeks persepsi korupsi kita, kenapa jatuh? Itu salah satunya adalah yang paling menyumbangkan itu adalah World Justice Project ya. Angka kita jelek sekali di situ karena berkaitan dengan ya sektor-sektor penegakan hukum. Berkaitan dengan sektor-sektor bagaimana polisi, bagaimana jaksa, bagaimana aparat penegak hukum lainnya itu bekerja. Terus pada saat yang sama juga berkaitan dengan konflik kepentingan. Itu banyak jabatan-jabatan publik yang sekaligus konflik kepentingan pengambilan keputusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Nah, itu menjadi menjadi sorot utama, plus pada saat yang sama penangkapan oleh KPK di Mahkamah Agung. Ya. Nah, penangkapan hakim itu kan kasusnya juga kasus bisnis ya sebenarnya. Ya. Itu kan kasus perdata kalau Anda masih ingat, kasus yang berkaitan dengan pendaftaran koperasi, kepailitan sebuah koperasi. Dan itu berkaitan dengan bisnis. Nah, ini menurut saya adalah pintu masuknya yang kemudian kenapa coba dikotakkan dari 3 itu. Karena dari 4 sektor itu. Dikotakkan jadi 4 sektor itu ya? Penyebab dasarnya ada peraturan yang tidak pas, ada mafia di dalamnya, ada agraria yang bermasalah memang, soal mafia tanah dan lain-lain sebagainya, dan hal-hal yang berkaitan dengan 4 sektor yang disebutkan yang akhirnya dibentuk tim oleh Pak Mahfud. Mas Uceng, pertanyaan terakhir, walaupun tadi sudah sedikit Anda singgung mengenai tenggat waktu 6 bulan, karena banyak juga yang mengkritik
bisa menghasilkan apa dalam 6 bulan ke depan? Apalagi banyak sekali yang harus dibahas, ada 4 sektor di dalamnya harus dibahas dan reformasi dunia hukum itu adalah sesuatu yang besar. Tanggapannya, Mas Zainal, hingga Iya, saya Desember. kira kalau hanya sekedar menghasilkan apa ya usulan, saya kira sebenarnya sudah cukup. 6 bulan waktu itu cukup, karena sebenarnya udah banyak sekali sebenarnya riset, disertasi, tesis, dan berbagai kertas kebijakan yang pernah ada membahas berkaitan dengan itu. Jadi kalau waktu 6 bulan saya kira cukup untuk menemukan masalah dan kemudian mengurai serta mencoba mengeluarkan konsepsi, ya, menawarkan konsepsi. Nah, yang paling bermasalah memang adalah di titik pelaksanaan. Dan itu sebabnya Pak Mahfud mengatakan kalau dalam itu bisa cepat ada hasil yang didorong, lalu kemudian masih ada waktu untuk pelaksanaan, dan pelaksanaan itu bisa dimonitoring oleh kita. Makanya kalau Anda lihat di keputusan Kepmenko itu, kan di dalamnya 3 tugasnya itu salah satunya adalah termasuk memonitoring kan Ya. hasil yang dilakukan. Misalnya kita menawarkan sesuatu yang harus dilakukan. Let's say misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, kementerian apalagi harus melakukan sesuatu. Nah, masih ada cukup waktu kita untuk memonitoring pelaksanaannya. Makanya di situ Pak Mahfud juga mengatakan ini 6 bulan, tapi ada kemungkinan bagi Pak Mahfud melalui tangan Presiden, melalui Presiden juga, itu untuk memperpanjangnya menjadi menambah 6 bulan. Karena bukan sekedar menghasilkan konsepsi, tapi kalau bisa, yang paling diharapkan adalah bisa ikut memantau dan mensupervisi apa yang mau dihasilkan tersebut. Baik, terima kasih anggota tim reformasi hukum Zainal Arifin Mokhtar. Kita akan bersama-sama ya, kami sebagai media akan mengawal prosesnya nanti bagaimana hasil akhirnya dan juga pasca produk akhirnya diberikan kepada Presiden dan pemerintah akan kita kawal bersama juga Mas Uceng. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.